terus ini Bun, ini mungkin sebelumnya, sebelum ada kios-kios ini, mungkin ada pencetusnya nih. Dulu tuh karena saya juga termasuk pendatang baru di sini 2019 awal. Dulu dari Pak Haji Dedi ya. Pak Haji Dedi Mulyadi. Dulu kan maaf aja. Dulu saya lewat sini tuh bukan ini yang saya lihat. Justru kayak maaf aja ya, kayak ada gitu. Maaf nih, ada yang pakai beli sayur ke depan cuma pakai handuk ya dulu ngeliatnya. Kayak ini just kidding ya, nggak just kidding, cuman ini aktual gitu. Intermezzo. Tapi setelah kesini saya lihat tuh banyak banget perbaikan gitu. Dari tempat-tempat yang dulu mungkin saya tidak bisa menyebutkan lebih banyak. Dulu mungkin bukan ini, bukan seindah ini, dan sekarang dijadikan tempat yang indah, bisa menopang hidup masyarakat, bisa menolong banyak orang, karena di sini kan usahanya berjalan, alhamdulillah ya. Itu pencetusnya yaitu Pak Haji Dedi. Pak Haji Dedi luar biasa beliau itu. Ya, teman-teman, ada tajuk gede juga beliau tuh, kayak aduh, membangun Purwakarta tuh. Purwakarta menurut saya amazing banget sih. Berarti ini adalah yang menggagas sekaligus pelaksana juga ya beliau ya. Betul. Yang era kepemimpinan beliau ya. Waktu menjadi bupati ya, Bu. Betul. Kan sekarang dilanjutkan oleh Ambu ya, istrinya. Tapi bukan Ambu ini ya. Ambu aneh ya. Insya Allah ya. Iya, tapi samalah misi ya sama istrinya, sama beliau. Ini masalah luar biasa sekali teman-teman ya. Betul. Nah, kita juga menginformasikan siapa nih pencetusnya, siapa penggagasnya, siapa pelaksananya. Beliau adalah Pak Haji Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta. Bupati Purwakarta pada masa menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Ya, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Dedi. Sudah mendongkrak perekonomian kan, Bun? Selain mendongkrak perekonomian, beliau itu dari sesuatu yang buruk menjadi lebih baik dalam hal agama, budaya, ekonomi, kemasyarakatan, pokoknya amazing lah menurut aku tuh. Oke banget. Dari tempat, maaf ya, maksiat menjadi rahmat. Nah, ini perlu dicatat sahabat nih, ada jadi penuh dengan rahmat kan, karena menolong banyak orang. Ada apa nih? Ada jargon ya. Dari tempat maksiat menjadi penuh rahmat. Betul, penuh rahmat, karena kan menolong orang gitu kan, dalam bidang ekonomi, menyambung hidup, dan jadi tempat penuh dengan rahmat ya. Yang tadinya mungkin bukan ini menjadi lebih baik, itu kan ke sekitar juga jadi rahmat. Betul. Kalau dulu keburukan, sekarang kebaikan. Ini luar biasa sekali. Itu luar biasa banget Pak Haji Dedi Mulyadi ya. Luar biasa. Itu yang paling dahsyat ya. Kalau sekarang orang punya pekerjaan, punya penghasilan, itu imbas. Tapi yang paling penting, tempat maksiat menjadi penuh rahmat, itu yang ini nih yang perlu dicatat nih, harus digaris bawah itu. Teman-teman dapat helmet semuanya, datanglah ke sini. Saya juga nggak bosen. Teman-teman semuanya, yang mensulap tempat ini adalah Pak Haji Dedi Mulyadi ketika beliau menjabat sebagai Bupati Kabupaten Purwakarta. Ini luar biasa sekali. Luar biasa, dan itu menurut aku sesuatu yang tidak bisa semua orang melakukan. Nah itu amazing lah buat saya. Karena dari maksiat menjadi rahmat itu sesuatu yang jomplang banget, tapi bisa terlaksana gitu. Itu antara kalau diibaratkan langit dan bumi. Betul. Itu berkah banget ya buat beliau, pahalanya juga. Terus merubah sesuatu ini boleh dikatakan 180 derajat kan? Betul. Perubahannya 180 derajat. Nah, kita aja merubah dari hanya sudut siku-siku aja, itu kan agak perjuangannya sulit, luar biasa gitu ya. Tapi ini Pak Haji Dedi luar biasa sekali. Luar biasa menurut saya, itu luar merubah biasa banget. Dari maksiat jadi penuh rahmat. Jadi kembali lagi ke situ lagi memang itu ya. Sudah ya, itu perumpamaannya gitu. Yang luar biasa itu. Dari maksiat menjadi penuh rahmat. Iya betul. Karena dulu kan saya pas kerja itu lewat tuh, tuh orang pakai anduk doang beli sayur, oma gitu. Kan pas sekarang orang pada beli bunga gitu. Jadi ya mungkin dibilang penuh rahmat juga kan ini untuk menghidupi keluarga. Betul. Ini yang bapak-bapaknya, yang para suami juga menghidupi keluarganya. Itu kan sebagai jihad juga. Itu mungkin Bun ya, yang dikatakan yang berbalik 180 derajat. Betul. Jadi penuh berkah lah. Nah, tadi Bunda bilang juga, saya jadi penasaran nih, mata saya pikiran saya dan kuping saya ini mengiang-ngiang, ada tajuk gede juga katanya nih, sahabat semuanya. Pak Haji Dedi bukan hanya ini aja. Ada tajuk gede. Ada tajuk gede juga. Ada air mancur juga. Cuman mungkin air mancur itu dihentikan pas pandemi ya, karena kan nggak boleh banyak orang berkumpul, bergumul, jadi diberhentikan sementara. Boleh dong Bun, kapan-kapan kita ke sana? Siap, insya Allah ya, next schedule ya. Iya. Kita juga sering ketemu nih. Siap. Terus ini Bun, ini kalau yang berminat atau konsumen yang jelas yang melihat ya, karena ini jalan
utama kan jalan ya. utama ya. Dan utama ini strategisnya itu loh Pak, jadi itu strategis banget. Ini strategis banget gitu kan, siapapun bisa melihat. Bisa. Dari melihat itu kan ada apa ya, ada hasrat untuk memiliki. Aduh, asiga naon ya itu. Kayak orang lagi jatuh cinta ya. Jatuh cinta pada bunga. Pada bunga ya, betul. Iya, gitu kan. Di Cerias juga ini alhamdulillah kita tuh banyak panen sendiri. Jadi harga bisa digoyang gitu. Karena digoyang banyak ditekan Ibu. Ditekan, ya digoyang ya. Ditekan, maaf. Kalau digoyang nanti bunganya malah tumpah. Tumpah ya, benar. Jadi Bunda ini kebanyakan apa istilahnya belanja, cuman gitu. Aku orang yang nggak mau budidaya nggak sih, budidaya. Jadi aku bukan tipe orang yang konsumtif banget. Jadi selalu kalau bisa dianakin, jadi kita bisa ngasih harga terbaik sama konsumen. Yang pertama harga terbaik untuk konsumen, kita juga kan lebih tahu ya Bunda. Betul. Jadi ada jadi gini, tidak semua bisa menjelaskan ini bunga ini. Kalau nama Latin kita nggak usah terlalu ya, karena hidup Indonesia lah. Tidak semua orang pengen tahu nama Latin bunga. Cuman gimana sih cara hidupnya ini, pantasnya atau bagusnya ditaruh di mana? Nah, mereka suka konsul gitu. Jadi kadang-kadang orang beli bunga tuh banyak ngomongnya, kadang satu gelas kopi gitu ya, baru gitu kan. Jadi memang aku belajar banget apa itu berjualan. Jadi bukan sekedar kayak misalnya orang, Bu ada buah aromanis nggak? Ada, ini ternyata bukan aromanis. Aku emang nggak mau banget, mendingan nggak keluar itu barang daripada saya membohongi. Kalau saya sistemnya gitu. Jadi jujur-jujur, ini di dalam bisa nggak bisa. Tapi pengen di dalam nggak bisa, nanti mati sayang gitu. Saya lebih baik begitu daripada bisa gitu. Yang lebih banyak bonus pokoknya di sini kalau belinya banyak. Yang lebih utama itu kan kita edukasinya ya, Bu. Edukasi juga. Nah, terus Bunda bilang tadi kalau kita merawat dari anakan itu akan lebih lebih sayang, lebih lihat perkembangannya. Ya kayak kita kayak anak aja bayi. Mungkin ya bayi gitu kan, sama kalau kita udah rawat dari bayi, meskipun anak siapa, tapi kalau kita sudah kedekatannya sudah terjalin chemistry, itu kan lain lagi gitu. Nah Bunda, terus dalam menyampaikan informasi juga kalau kita tahu dari awalnya, kita juga bisa merunut ya, menyampaikan informasinya bisa utuh gitu kan, nggak hanya katanya. Iya betul, aku nggak suka katanya, betul. Aku lebih suka observasi gitu. Aku lebih suka observasi. Jadi kayak kita bikin taman pun ngelihat cuaca ya. Misalkan yang panas, janganlah kita kasih kayak peace lily ditaruh situ. Waktu itu saya bikin taman di suatu perumahan, peace lily ditaruh di depan, kan panas jadi gosong. Dia bilang, katanya ini bisa di luar, Bun. Kata saya nggak bisa, ini tanaman indoor, buat di dalam. Ada fungsinya gini, saya terangin. Kalau untuk di luar, saya memang tahu jenis tanaman mana yang buat di luar. Jadi saya nggak ngasih sembarangan kayak referensi bunga asal yang ada di saya, nggak. Saya lebih ngasih pilihan mau yang kayak gimana. Oh ini yang ini nggak cocoknya di sini gitu. Itu kadang-kadang kan namanya pembeli udah suka aja gitu kan, nggak mau dengar kata. Kalau udah dibilangin beliau masih ngeyel, nggak apa-apa. Yang penting saya udah menyampaikan gitu kan, menyampaikan bahwa ini tuh dicocoknya di mana, terus kalau udah gosong bagaimana. Cece, tolongin. Paling gitu, Bu. Serius. Iya. Aku gosong. Nah, itu karena nakal. Karena ngeyel. Tapi lucu sih, kayak gitu. Suka ada yang kayak gitu. Yang manja-manja gimana gitu. Aku manja nggak, Bu? Enggak yang lah Bu Haji mah. Tapi nggak apa-apa sih, karena itu kan saya menyediakan, saya ini ya, kedekatan sama konsumen tuh bukan sebatas karena saya berjualan, mungkin karena memang jiwa saya seperti itu. Jadi saya selalu open aja sama teman-teman. Sebetulnya saya juga merasa nyaman kok, Bun, ketika kita chatting, apalagi masalah tanya-tanya bunga, tanya ini gitu ya. Enak banget gitu ya. Ya memang kenyamanan juga kan kita harus jaga ya. Meskipun ya, tapi tidak semata-mata memang karena dagang. Memang mungkin jiwa saya memang kayak gitu. Kalau di Cerias itu mau jalan kaki, mau naik helikopter, saya nggak ada bedain sama sekali dari apapun. Semua sama, berhak mendapat senyuman, penghormatan dan penghargaan. Gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Kalau saya gitu. Jadi kadang ada orang yang mobilnya di mana, kesini jalan kaki, takut dimahalin katanya. Enggak, saya mah siapapun yang ada kayaknya ini. Ada yang kayak gitu. Ini teman-teman ya. Nggak perlu jalan jauh-jauh, kasihan. Yang punya mobil, yang punya pesawat, jalan jangan kaki, khawatir dinaikin. Semuanya bagi saya sama. Gitu. Kan kadang orang, aduh nggak enak ini. No, saya tidak pernah membedakan customer ya. Ya siapa kita main beda-bedain aja. Jadi memang media itu penting banget, karena ketika kita
medianya kayak lebih pendek, lebih lebar, dia tuh akarnya tuh ngikutin gitu. Beda sama yang kayak ke bawah, itu karena akar ke bawah, tumbuh itu ke atas. Jadi tidak ada yang ke samping, tidak ada yang memaksa dia untuk ke samping. Iya, kalau ini jadi kan karena ada dua jalan atas bawah. Kalau ini dia dipaksa. Kalau dipaksa-paksa sakit rasanya. Tapi itu ya ini ya, kalau pohon enggak menyesuaikan. Ya, yang penting kan kita dengan lembut. Iya betul. Gitu ya, tapi Bu Haji keren ya eksperimennya. Amazing. Karena penasaran aja, Bu. Kenapa kok orang-orang punya adenium makannya seperti itu gitu kan? Apa kita bisa nggak gitu ya? Itu ada yang di depan tuh 30 tahun itu. Owner Dava Helmet 99 ini umur 30 tahun seperti ini. Berapa umur Om? Oh, beda 5 tahun sama ini adenium. Itu kakak berarti ya? Ade. Nah, sekarang saya beralih ke media nih, Bu. Kadang-kadang kan karena kita ya namanya kayak saya lah sudah faktor U gitu ya. Kalau mengangkat media itu, kalau mengangkat pot bunga itu kan kadang-kadang berat. Oh iya betul. Nah, ada orang yang menyarankan, udah Bu pakai sekam ya, sekam aja gitu kan. Ya saya pikir boleh juga gitu ya, karena ringan juga kan kalau mau pindah-pindah. Nah, saya mau tahu nih Bun, perbedaannya kita memakai media sekam yang mentah, yang belum dibakar, sama yang dibakar, terus ada juga yang dicampur apa tanah ya? Iya, campur tanah, itu campur. Perbedaannya, terus kualitasnya juga gimana sih Bun antara tiga itu? Ini menurut pengamatan saya ya. Jadi gini, kalau pakai gabah atau sekam mentah aja, itu kan tumbuhan itu perlu nutrisi, ya kan? Kalau cuma dikasih sekam bakar doang, otomatis pertumbuhannya kurang bagus. Kayak unsur hara itu kan didapatnya hanya dalam tanah. Kayak itu dikasih rokok aja. Sedikitnya itu harus ada tanah kan? Iya, karena unsur hara terdapat dalam tanah. Jadi sedikitnya walaupun pakai sekam, itu boleh dicampur tanah sedikit, pupuk kandang sedikit. Kalau bisa pakai sekam bakar. Itu kan sekam bakar kan karena sudah terbakar menjadi kompos juga kan. Jadi lebih bagus juga kalau menurut aku, jangan satu jenis kayak sekam bakar doang, atau sekam mentah doang. Jadi harus ada perpaduan. Nah, komposisinya Bun, beberkan Bun, gimana Bun? Kalau gini, tanaman yang ditanam di dalam tanah sama di dalam pot itu sangat berbeda ya. Kalau tanah itu kan alamiah, pemberian Tuhan. Iya. Jadi intinya mah pasti tumbuh besar bagus, apalagi kalau gitu, ya. Iya, apalagi kalau sering dipupuk, dikasih anti hama sebulan sekali, jadi perawatan banget lah. Nah, kalau yang di pot ini, kalau kita tanah doang itu karena dia unsur haranya kan keambil terus sama tanaman. Lama-lama habis kan. Ketika habis kurang nutrisi tanah itu, jadi mengeras. Ya, ketika mengeras, ketika disiram tidak mudah menyerap. Nah, itu kudu dicocokkan heula gitu kan. Si cairan nanti kahan apa yang ngulur ngeyembeng kahanna gitu nya teu naon Bunda? Nyerep. Nah, gitu. Ini bahasana tuh kumanya. Jadi gini, kalau tanah di pot itu cuma tanah doang, walaupun kita kasih vitamin kayak MPK dan sebagainya, itu akan mengeras juga karena unsur haranya lama-lama habis, nutrisi dalam tanah itu habis karena kan setiap hari dipakai buat pertumbuhan, makan kan. Nah, jadi dia mengeras. Jadi ketika kita siram kadang-kadang nggak langsung masuk gitu, nggak langsung ngeresep karena udah kurang subur. Harus dirojokkan dulu, Bu. Tanya bahasana rojokan ya. Harus dirojokkan dulu teman-teman ya. Nah, tapi lebih bagus itu setiap jenis tanaman beda-beda. Ada yang kayak semacam monstera, aglonema itu cocok sama dedaunan juga boleh. Hanya dedaunan kering, misalkan daun bambu, daun pakis dicampur. Itu bisa tumbuh dengan baik, bisa tumbuh kayak gini. Jangan terlalu banyak dikasih kayak pupuk kimia. Kalau kayak monstera yang variegata atau Epipremnum variegata itu kan tanaman-tanaman variegata itu nggak cocok kalau kebanyakan dikasih pupuk. Bentar Bun, apa tadi Bun? Epipremnum. Ulangi Bun. Epipremnum variegata. Epipremnum variegata. Ada V di situ. Itu V, ada F. Ada R-nya susah. Kalau R sih nggak terlalu itu sih Bun. Ini V sama R teman-teman bisa nggak coba? Epipremnum. Ya udah gitu aja lah Bun. Itu. Jadi ini Bunda, kalau dia terlalu dikasih banyak pupuk kimia, warna aslinya tuh kayak nggak muncul. Jadi lebih ke unsur kayak apa yang alami, dedaunan gitu. Cuman untuk tanaman-tanaman yang tidak spesifik itu berarti kan banyak media ini yang bisa digunakan untuk tanaman apa aja, nggak spesial kayak tadi aglonema atau monstera gitu kan. Itu komposisinya ini yang bagus tuh tanah, sekam bakar, sekam mentah, pupuk kandang, sama ada satu tuh kokopit yang kokopit itu dari
Dari koko, dari kelapa. Iya, dari kelapa, serabut kelapa yang dihaluskan itu. Itu serabut kelapa kalau nggak salah yang serbuk-serbuknya itu kan, Bun, ya. Nah, itu jadi kalau kita taruh yang media udah komplit ini, jadi ringan gitu, nggak terlalu berat, bukan tanah doang. Terus ketika disiram beras langsung ke bawah. Nah, ini jadi pertumbuhannya bagus, perlu dicatat teman-teman nih, gitu. ilmu yang luar biasa sekali untuk sahabat Dapa Helmet yang senang atau hobi dengan tanaman. Betul. Silakan konsultasi gratis konsultasi, tapi pulangnya beli bunga. Nggak mesti. Ini masalah ini ya. Ada pelanggan yang kayak gini nih. Teteh, aku boleh nggak sih metik ini? Boleh. Silahkan. Teteh, aku boleh minta ini? Boleh. Masya Allah. Karena aku nggak pernah ngebiarin hal-hal kayak gitu. Ketika orang minta itu sudah cukup keberanian ya. Masya sudah Allah, menganggap kita tuh kayak dia berani minta ke kita, berarti dia ada kepercayaan sama kita gitu. Keren sahabat Dapa. Iya betul, saya nggak pernah, Teteh boleh nggak metik ini gitu. Oh jangan, itu belum tumbuh, nggak ada kata bahasa boleh jangan. Boleh saya cari dulu ya yang udah bisa saya panen gitu. Saya kasih. Tidak ada kata jangan di Cerias Kembang. Luar biasa sekali. Iya. Kecuali memang apa ya, tanaman-tanaman yang memang yang mahal banget itu kan kita juga bukan kita ini ada perhitungan ekonomisnya yang kita kayak nggak terlalu bisa berbagi. Cuman kalau kayak tanaman yang masih ada yang mahal juga yang saya udah panen beberapa kali masih ada. Kalau sama pelanggan saya nggak perlu diminta, Ibu saya ini ya gentingin gitu. Jadi kalaupun di sini belanja, saya kalau banyak hasil panen saya suka berbagi juga. 2 polybag atau 3 polybag gitu. Nah, jadi inilah berkahnya. Berkah benar. Ya, karena itu hasil panen sekarang penuh rahmat. Penuh rahmat. Jadi tanaman saya tuh kayak tanaman yang nggak pernah habis. Ini saya sampaikan ke mudah-mudahan ini Pak Haji Dedinya nonton ini nanti ya suatu saat. Ini Pak Haji nih, beliau adalah yang memanfaatkan kios tanaman di sini dan punya jargon sendiri adalah dari maksiat menjadi penuh berkat. Betul. Sampaikan salam nih kepada Pak Haji Dedi, ini penuh rahmat, penuh berkat. Iya, dari maksiat jadi penuh berkah dan rahmat lah ya. Penuh rahmat intinya. Rahmatan lil alamin kayak Islam ya. Betul, betul. Nah, terus tadi kan Bunda sudah banyak ilmunya nih, Masya Allah luar biasa. Kalau saya catat ini lebih dari 1 buku lah. Aduh. Gitu ya. Alhamdulillah banget nih Bunda. Tadi Bunda terakhir mengenai media ya. Media. Komposisinya seperti apa, tanaman apa aja sih yang bisa ditanam di dalam pot. Jangan mentang-mentang kita senang dalam tabula pot itu ya, tanaman bunga dalam pot, tanaman buah dalam pot. Mentang-mentang kita senang pot terus semuanya jenis tanaman ditanam gitu kan, tidak semuanya. Jadi segala sesuatu itu harus memakai ilmu. Betul. Untuk tanaman, untuk bunga, Cerias gudang ilmunya. Aduh, Masya Allah. Sekali nih ya. Sedikit berbagi yang saya tahu aja. Kalau saya pakar bukan. Cuman saya orangnya suka observasi. Saya tuh dulu buta banget sama tanaman dalam artian, emang gue apa ya nama-nama bunga, gimana cara rawatnya gitu kan. Cuman saya orangnya belajar, gini-gini saya praktekin gitu. Nah, itu jadi pengalaman, jadi kalau mau nyampein ke orang tuh kayak aku udah ngalamin kok gitu. Nah, itu akan lebih mengenal lagi sahabat semuanya. Betul. Ketika kita memberikan informasi kepada semuanya, memberikan ilmu, kita ngalamin dulu gitu ya. Daripada katanya begini, wah itu mah. Iya. Aku kalau katanya ya, kalau misalnya masih katanya, itu untuk penyampaian ke orang aku enggak ya, karena saya belum membuktikan, jadi takut salah. Jadi lebih baik diem gitu kalau belum ngalamin. Kalau mau tahu silakan ke sumbernya langsung gitu ya. Nah ini sahabat Dapa Helmet yang berbahagia, demikian tadi bincang-bincang kita masih seputar umum dulu nih, belum spesifik karena banyak poin yang akan ditanyakan kepada beliau. Insya Allah kalau bisa jawab. Kita akan membuat waktu dan kesempatan yang lebih bagus lagi. Insya Allah. Ini dadakan lagi. Ya, untung rapi loh, biasanya belum mandi. Nah, karena akan ada kita ke sini gitu. Tadi itu kan aku taunya Bu Haji berkunjung tuh biasa ya. Jadi aku ini ya udah kayak gini gitu. Berarti coba tahu gitu tadi pakai bajunya gimana gitu ya. Iya, Bu. Kita dadakan aja sudah luar biasa, apalagi prepare. Nah, dadakan aja luar biasa sekali gitu. Dadakan banget ini. Informasinya daging semua, Bun. Amin. Jangan gaji ya. Daging. Kalau gaji ini kerewedan. Di sop kerewedan mah, Bu. Oh iya, kan rawasnya di sop. Rawas, di sop. Bisa aja. Itu mungkin untuk sesi selanjutnya, kalau teman-teman yang penasaran gitu apa aja bunga yang dirawat oleh Cerias di sini oleh Bunda Ria
Benar di ya, Cerias Kembang. Nah, itu ya. Kenapa nggak Cerias Floris apa tadi? Floris karena biar mempermudah orang mengingat itu kan. ya. Nggak orang mah orang Sunda, kita bikin nggak mungkin kalau kita mempublishkan itu Cerias Floris. Flo ya jadinya. Jadi Floris. Cerias gitu. Kembang itu kan jadi kayak gampang lah diingat, semua orang bisa bilang. Familiar gitu, juga. Oke Bunda, terima kasih banyak atas informasinya nih. Sekali lagi untuk sahabat Dapa Helmet dimanapun berada, referensi saya mereferensikan sekali bila sahabat mau bergelut dalam bidang tanaman bunga, bercocok tanam. Semua jenis ada di sini. Semua pelindung jenis juga ada di sini. Tanaman pelindung juga ada. Dan jangan lupa beliau ini menyediakan atau melayani jasa pembuatan kolam, pembuatan taman. Jadi meskipun istilah tanam rumput doang juga bisa. Rumah kita itu berada di perkotaan. Nah, beliau bisa mengubah menjadi asri seperti alami. Insya Allah. Didesain khusus ya. Jadi kita konsultasi dulu maunya bagaimana. Jadi nggak sembarangan juga. Oke, nanti kita cantumkan nomor handphone beliau agar untuk memudahkan teman-teman semua dalam konsultasi untuk jalan-jalan dulu lah ke sini, lihat dulu. Saya jamin sahabat semuanya terpikat. Amin. Karena penuh rahmat. Iya, amin ya, penuh rahmat. Emang itu dari Pak Haji Dedi ya, penuh rahmat. Ini mudah-mudahan nih sahabat channel Pak Haji Dedi ini bisa melihat, dan ini buktinya gitu, buktinya tak kita. Dan bapak saya itu penggemar Pak Haji Dedi. Masya Allah, di Ciamis Jawa Barat ya, bukan di sini. Saya orang Cianjur, saya juga tetap menggemari Pak Haji Dedi meskipun beliau bukan bupati saya. Tapi saya salut dengan karya-karya beliau. Betul, bapak saya juga orang Ciamis kan, tapi beliau selalu pantau Facebooknya. Dia tahu Pak Haji Dedi dari mana kemana, pokoknya. Bahkan anak saya tuh yang kecil, yang masih kelas 4 SD, kalau saya lagi buka Facebook, "Mah, buka KDM." Apa itu Kang Deddy Mulyadi? Udah tahu ya dia ya. KDM. Jadi bukan dari kalangan dewasa atau orang tua juga ya. Anak kecil pun menyukai. Betul. Dan inilah buktinya, bukti beliau gitu kan, mensulap tempat dari maksiat menjadi penuh rahmat. Penuh rahmat. Asik banget nih Pak Haji nih, perlu diupload ini, perlu dikasih apresiasi ini. Insya Allah yang memberikan itu apresiasi, bukan sesuatu yang dirancang, itu keluar langsung tadi mendadak ya. Iya, makanya saya juga dadakan ke sini dengan rahmat. Iya, dadakan. Nggak ada skrip, nggak ada skenario apa-apa. Saya juga kaget Bu Haji. saya pikir Bu Haji tuh kayak mau ngobrolin apa, nggak tahu mau kayak gini, jadi oh ya udah gitu. Ya, inilah dengan spontan ini ya, ini yang lebih Bun ya. Lebih afdol juga ya. Enggak dibuat-buat Bunda. Iya betul. Saya datang ke sini, cuman saya gini, Bun, saya mau silaturahmi ke situ, saya mau ngobrol-ngobrol, cuma itu aja. Saya nggak tahu ada mau kayak mana gitu. Jadi alhamdulillah nih, sahabat Dapa Helmet luar biasa sekali. Berapa kali kita berkunjung ke ke tempat, ke orang yang luar biasa, selalu begini Bun. Amin. Ya, kemarin juga kita sudah memperkenalkan kebun persahabatan yang berlokasi juga di Purwakarta. Oh iya tahu. Ya, jadi alhamdulillah. Yang Bun, kita dadakan yang biksu. Ada ininya kayak ada pohon sayur-sayurannya gitu bukan? Banyak. Dulu kita bikin taman juga di situ yang muter itu kan, yang ada miananya ada kan. Nah, itu kita yang bikin. Alhamdulillah. Oke Bunda, kita mah gak bakalan selesai nih ya sahabat kalau sampai malam pun ya, apalagi kalau ada kopi. Kalau udah ngobrol kita sampai lupa waktu. Betul. Kita sudahi dulu obrolan kita sampai di sini. Insya Allah kita sambung kembali entah besok atau lusa. Ya, nanti kalau kita juga insya Allah saya temenin. Siap. Boleh. Yang penting ada komunikasi dulu. Ya, ini siap menemani kita untuk jalan-jalan ke Tajuk Gede. Oke, sahabat Dapa Helmet dimanapun berada, demikian bincang-bincang saya dengan Bunda Ria S, pemilik kios tanaman Cerias Kembang. Saya rekomendasikan semuanya sahabat Dapa Helmet untuk belajar bercocok tanam mengenai tanaman-tanaman bunga, bagaimana memelihara bunga, pengembangbiakannya. Terus kita juga dapat berkonsultasi secara gratis, teman-teman. Itu yang ilmu itu mahal ya. Tetapi di sini Cerias Kembang akan memberikan informasi yang bukan hanya katanya. Iya. Sudah dialami, sudah diobservasi ya. Oke semuanya, selamat sore, sampai jumpa kembali di pembahasan yang lainnya. Salam bahagia selalu, Dapa Helmet 99 tetap jaya.